Apakah Anda menerima berita tentang kebangkitan Yesus dengan iman dan keajaiban yang menyenangkan? Inilah pertanyaan renungan kami untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut, dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara kau, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sabtu Suci adalah hari keheningan yang mendalam, keheningan dan sabar dalam penantian. Menandai waktu Kristus berbaring di kubur dan turun ke alam orang mati untuk membebaskan yang terpenjara. Sabtu Suci adalah hari penantian dalam iman, merenungkan ketabahan Maria, dan menemukan harapan dalam hadirat Tuhan, bahkan selama masa hening dan kekalahan yang tampak jelas. Selama berabad-abad, dikatakan bahwa orang pertama yang melihat Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitannya adalah ibunya sendiri. Santo Paus Yohanes Paulus yang kedua percaya ini. Begitu pula dengan Santo Ignatius dari Loyola. Dan banyak lainnya sepanjang abad membagikan keyakinan ini. Karena itu, Sabtu Suci adalah hari yang ideal untuk merenungkan hati Bunda terberkati kita. Ada beberapa kali dalam kitab suci di mana kita diberitahu bahwa Maria merenungkan misteri-misteri kehidupan anaknya dalam hatinya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang berdiri di sampingnya dalam penderitaan dan kematiannya. Bunda Maria berdiri di hadapan salib dan berdua merenungkan pengorbanannya yang sempurna. Bunda terberkati memegang mayatnya dalam pelukannya dan merenungkan kemana arwahnya pergi. Dan hari ini, dia terus berjaga, merenungkan kedatangan kembalinya. Kebangkitan adalah inti dari iman Kristen kita. Melalui karunia Roh Kudus, Tuhan Yesus memberi kita mata iman untuk mengenalnya dan kuasa kebangkitannya. Seperti Bunda Maria, sukacita terbesar yang dapat kita miliki adalah untuk bertemu dengan Tuhan yang hidup dan untuk mengenalnya secara pribadi. Mari kita rayakan Hari Raya Paskah dengan sukacita dan puji syukur atas kemenangan yang telah dimenangkan Yesus bagi kita atas dosa dan kematian. Seperti lagu anak-anak pada Fajar Paskah mengingatkan kita, kami adalah anak-anak Fajar Paskah. Kami adalah anak-anak Fajar Paskah. Kini hidup kami yang fana memiliki makna. Sebab Tuhan, Allah kami, telah mengalahkan kegelapan. Dengan sukacita kami mempersembahkan hidup kami untuk melayani Allah sumber kehidupan. Yang kebaikannya telah kami alami, hingga hidup kami sendiri menjadi nyanyian Fajar Paskah. Jika kami hanya boleh menyanyikan satu lagu kepada Tuhan, pencipta kehidupan, biarlah hidup kami menjadi nyanyian yang bergema
memuji kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bunda Maria yang terkasih, di Sabtu Suci yang pertama itu, Engkau berjaga-jaga untuk anakmu. Engkau membiarkan karunia pengharapan ilahi tumbuh di dalam dirimu. Dan Engkau membiarkan harapan itu menjadi kekuatanmu menghadapi kengerian penyaliban. Doakanlah kami, agar kami merenungkan indahnya hatimu hari ini. Agar kami juga dapat dipenuhi dengan harapan saat kami menghadapi tantangan kehidupan duniawi ini. Berilah kami hati pengharapan yang penuh sukacita. Saat kami menunggu rahmat kehidupan baru yang Tuhan kami sangat ingin limpahkan untuk kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menang atas dosa dan kematian, dan Engkau telah memenangkan hidup baru bagi kami. Beri kami mata iman untuk melihat-Mu dalam kemuliaan-Mu. Bantulah kami untuk mendekat kepadamu dan tumbuh dalam pengetahuan tentang kasih dan kekuasaan-Mu yang besar. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.